Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPDB Cesta Makassar. Pagi ini kita akan baca dari Filipi pasal pertama ayat 27 hingga ayat 30. Di situ perikopnya nasihat untuk tetap berjuang. Firman Tuhan berkata seperti ini, hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada gentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan, kita menjumpai nasihat firman Tuhan, yaitu tentang kehidupan orang percaya yang diharapkan untuk berpadan dengan Injil Kristus. Dalam kehidupan ini seringkali kita mencari kehidupan yang sepadan dengan zaman, dengan mode, dengan kebutuhan, dengan kesenangan, sehingga hidup ini diukur dengan nilai-nilai tersebut, bahwa kita ingin sepadan dengan perkembangan yang ada, mode yang ada, kebiasaan yang ada. Namun kita lupa hal yang penting dalam kehidupan kekristenan adalah hidup yang sepadan dengan Injil Kristus. Hal ini tidak bisa ditawar-menawarkan, karena ini adalah bagian dari kehidupan yang diubah di dalam Kristus. Sebab itu sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa hidup kita harus sepadan dengan Injil Kristus. Mulai dari percakapan kita, perilaku kita, dan transaksi kita, cara berpakaian kita, gaya hidup kita, hiburan kita, dan lain-lain yang kita miliki atau yang kita sukai, itu harus sesuai dengan aturan yang kita bisa miliki di dalam Injil Kristus. Karena itu, orang percaya anak Tuhan harus menyadari bahwa hidup yang sesuai dengan Injil Kristus itu bukan suatu kehidupan yang nyaman, bukan kehidupan yang gembira dan suka setiap hari, tetapi Paulus katakan itu adalah bagian dari penderitaan. Nah, sebagai orang percaya hidup sepadan dengan Kristus itu adalah penderitaan daging kita, karena daging kita menginginkan banyak hal yang justru tidak diperkenankan Tuhan. Daging kita menginginkan hal-hal yang kalau bisa tidak terlalu kentara, tidak terlalu nampak, bahwa kita melakukan keinginan-keinginan daging kita. Tetapi Paulus dengan jelas katakan, hidup yang sepadan adalah penderitaan bagi daging. Jadi sebagai orang percaya kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal ini jika kita ingin hidup sepadan dengan Injil Kristus. Karena tidak ada kematian yang berharga dalam kehidupan manusia jika manusia itu tidak hidup sepadan dengan Kristus. Apa yang diinginkan dalam kehidupan keagamaannya itu tidak akan dia capai. Karena dengan cara inilah kita orang-orang percaya dapat berbuat baik.
Kehidupan yang berpadan dengan Injil Kristus akan membuat kehidupan kita melakukan yang baik, bukan untuk diri kita, bukan hanya semata untuk keluarga kita, bukan untuk orang dekat kita, tapi untuk semua orang. Karena kita berusaha hidup sepadan dengan Injil Kristus. Dan itulah upaya yang memang tidak gampang, upaya yang memang tidak menyenangkan, tetapi itu harus kita jalani karena itulah kehidupan rohani. Itulah kehidupan orang yang ada di dalam Kristus. Jadi setiap kita yang menyadari bahwa kita manusia rohani, maka hidup kita ukurannya sepadan dengan Injil Kristus. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semua untuk membawa hidup ini sepadan dengan Injil Kristus. Karena kita tidak dipanggil untuk selamat saja, tapi kita juga disiapkan untuk mengalami hal yang tidak nyaman. Daging ini menderita di saat Injil Kristus diaplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Hanya oleh kasih karunia-Mu kami ada sebagaimana ada sampai saat ini. Sebab itu Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus. Maka hidup kami harus sepadan dengan Injil Kristus. Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Kami sadar bahwa Tuhan mengharapkan kami untuk hidup sepadan dengan Injil Kristus. Sebab itu tolong kami supaya percakapan kami, pikiran kami, tindakan kami, transaksi kami dalam dunia bisnis maupun dalam hubungan kerja, kami dapat menampakkan Injil Kristus dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, karena ketika kami melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, kami yakin Engkau turut bekerja dengan kami. Dan itu semua tidak sia-sia bagi kami. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat.